kami akan mewawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Muzakir Rahmatullah, NIM E0024105. Saya Sofia Askia dengan NIM E0024111. Oke, jadi hari ini kita mau mewawancarai mengenai kode etik profesi kepolisian ya, kepolisian di Puncak Wangi Pati ya. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menjalankan wawancara pada siang hari ini. Jadi perkenalkan, saya Safi Muzakir Rahmatullah, NIM E0024105. Saya Sofia Askia dengan NIM E0024111. Oke, jadi kita dari perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas 11 Maret. Jadi di sini kita akan melakukan wawancara kepada Bapak untuk pemenuhan tugas etika profesi. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu nih, dengan Bapak siapa? Nama saya Teguh Indra Waspodo, pendidikan terakhir S1, jabatan saya Kanit Reskrim Polsek Puncak Wangi. Oh, oke. Untuk pangkat Aibtu anak P 81010093. Oke, langsung saja nih Pak. Iya. Jadi apa sih yang Bapak ketahui tentang kode etik profesi atau etika dalam menjalankan tugas dalam kepolisian ini? Kode etik Polri jadi adalah suatu perundang-undangan yang guna untuk menjadi dasar kerja kita dalam melaksanakan fungsi yang kita emban, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam bidang ini yang saya emban, yaitu fungsi reserse kriminal. Jadi selain melindungi dan melayani sebagai tugas utama Polri, saya juga melakukan penyelidikan, penangkapan, pemberkasan guna dilakukan penuntutan ke proses hukum. Jadi untuk kode etik Polri menurut saya adalah dasar kita bekerja, karena kalau kita tidak punya dasar hukum, kita juga nanti istilahnya tidak punya pegangan, tidak punya istilahnya, nggak punya prinsip, nggak bisa pedoman. Jadi dengan adanya kode etik Polri, jadi mulai kita menerima laporan sampai proses penuntutan maupun restorasi justice, kita selalu memperdomani kode etik Polri. Nah, dalam menjalankan etika tersebut nih Pak, tantangan apa sih yang pernah Bapak hadapi atau Bapak lalui? Tantangannya itu karena ya kadang masyarakat umum juga tidak tahu, kita juga punya batasan. Terkadang masyarakat awam ini nggak mau tahu, dia tahunya laporan dan harus segera ditangkap. Sedangkan kita punya prosedur untuk memenuhi laporan itu harus berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Kadang kan kalau yang orang awam, saya laporan, orangnya ada, harus ditangkap. Sedangkan kita melakukan penangkapan itu kan harus ada prosedurnya. Nah, itulah yang kadang kita istilahnya kendalanya di situ. Kita mau segera melangkah, kita tidak bisa, kita harus sesuai dengan kode etik dan peraturan yang harus kita pedomani. Kendalanya itu. Lalu apa saja yang Bapak ketahui nih tentang pelanggaran kode etik? Pelanggaran kode etik diantaranya melakukan upaya paksa tanpa disertai surat sah dari pimpinan. Misalnya tanpa ada surat perintah penangkapan, kita langsung melakukan penangkapan orang, sedangkan orang itu tidak tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan kan tanpa surat kita bisa, tapi tanpa tertangkap tangan, tapi tiba-tiba kita melakukan penangkapan, ya itu juga istilahnya pelanggaran. Yang kedua masalah senjata api. Senjata api kayak saya kan setiap setahun itu kali itu melakukan tes psikologi untuk senjata api itu guna untuk mengecek seberapa kesadaran kita.
kedewasaan kita, kemampuan kita diantaranya itu. Jadi tidak boleh kita melawan asal tembak, meminjamkan sama senjata itu pada orang, suka pamer-pamerkan, itu tidak boleh. Itu diantaranya. Lanjut, bagaimana sih upaya yang dilakukan Bapak supaya menghindari pelanggaran kode etik tersebut? Selama ini alhamdulillah saya selalu memperdomani kode etik kepolisian Polri. Jadi ya sesekali di saat senggang kita juga masih buka-buka karena keseluruhan kita tidak hafal ya. Jadi ya secara istilahnya ya tidak pas buka ini khususnya PPRI nomor 1 tahun 2003, terus PP Polri nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi kan itu. Jadi ya pokoknya sesempat mungkin kita baca. Baik, yang terakhir Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai apa saja yang menarik terkait profesi Bapak? Profesi saya? Iya. Ya sampai saat sekarang ini saya menikmati karena saya pertama bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Orang melapor, orang ditangkap, jadi orang yang melapor dia merasa mempunyai mendapat rasa keadilan. Orang yang ditangkap pun setelah dia ditangkap kadang dia sudah tersadarkan oh ya bahwa perbuatannya dia ini melanggar hukum dan merugikan orang, sehingga dia dapat sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi tantangan seperti itu. Jadi kalau ketemu bekas orang yang pernah saya tangkap, alhamdulillah masih baik. Alhamdulillah Pak. Sekarang saya sudah ini kerja ya kecil-kecilan yang penting tidak melanggar hukum. Berkat Bapak saya sudah sadar. Kayak gitu tuh plong rasanya. Wah, berarti kan. Oke Bapak, mungkin itu saja wawancara dari kita. Saya dan juga Sofi mengucapkan terima kasih buat Bapak karena sudah bisa meluangkan waktu Bapak yang sudah berharga di siang hari ini.